Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ahmad Pamuji, Direktur Litbang Radar Bayangkara Indonesia, untuk mengajak sosial kontrol ke Dinas Tata Ruang di Kabupaten Cianjur. Di sini kita akan menanyakan tentang adanya lingkungan-lingkungan yang tidak tambang-tambang atau bangunan-bangunan tanpa izin. Nanti kita akan mempertanyakan itu. Sebelumnya kita limpahkan ke saudara kita Bang Erik, coba untuk tanya kepada anggota kita yang di Cianjur. Begini, kita teruskan aja ya, langsung aja. Gini, Pak Dada, kita kan tim Radar Bayangkara nih dari pusat untuk ke Cianjur. Kita banyak menemukan hal-hal yang dalam kategori ya begitulah negatif ya. Jadi yang perlu kita tanyakan permasalahan tata ruang ini. Tata ruangnya di Pemkab Kabupaten Cianjur. Hal ini kita juga kayaknya gimana ya? Kita udah mendengar narasi-narasi dengan informasi dari masyarakat. Ini masyarakat di sini emang bisa dikategorikan udah resah lah dengan gimana gitu, dengan permasalahan tambangnya yang bisa diduga itu ilegal ya. Apalagi dengan tambang itu kan tidak ada surat izinnya. Itu menurut dugaan dari media Radar Bayangkara. Gimana tanggapannya, Pak? Tanggapannya begini, kalau kita melihat dari Perda Tata Ruang Kabupaten Cianjur nomor 17 tahun 2012 terkait rencana tata ruang, yaitu dari tahun 2011 sampai 2031. Nah, di sana kan jelas semua sudah terpetakan untuk wilayah-wilayah di Cianjur. Umpamanya kecamatan ini peruntukannya untuk apa, kecamatan ini untuk apa, kecamatan ini untuk apa. Itu di tata ruang sudah jelas. Tadi Bang Erik mempertanyakan sedikit terkait tambang-tambang ilegal dan juga bangunan-bangunan ilegal. Barangkali salah satu contohnya di Kecamatan Sukaluyu dan Cilaku, ya, di Cilaku. Kalau kita lihat dari isi perda tersebut, itu di daerah Sukaluyu itu tidak ada peruntukan untuk tambang. Tapi hari ini kok menjamur itu tambang-tambang pasir di sana. Makanya ini harus kita pertanyakan secara jelas, khususnya ke Dinas Tata Ruang, kenapa ini bisa terjadi? Takutnya ini ada kong kali kong, ada pat gulipat lah antara pengusaha tambang ini dengan Dinas Tata Ruang atau dinas-dinas lainnya, sehingga ini bisa terjadi. Kan sangat lucu, di dalam tata ruang tidak ada, perizinan juga tidak ada, apalagi hari ini perizinan tambang itu bukan kewenangan daerah, bukan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, bukan, tapi hari ini sudah beralih jadi kewenangan pusat terkait izin. Makanya sangat diragukan ini perizinannya. Saya kira tidak ada itu perizinannya. Dan itu kita harus minta ketegasan dari pemerintah daerah. Ini harus ditindak tegas karena ini sangat berbahaya. Nah, gini, Pak Radar, saya potong sedikit nih, ya. Ini kan kalau seandainya tidak ada surat menyurat dan izinnya tidak ada, itu salah satu kriminal ya. Iyalah, jelas. Kriminal ya. Jadi otomatis ini saya agak membingungkan ya. Kalau udah kriminal, kenapa nih pihak APH atau aparat penegak hukum kayaknya mustahil mereka itu tidak mengetahui, apalagi prosedurnya lokasi tambang itu sudah sekian lama beraktivitas. Gimana tanggapan Anda? Ini kan diduga. Ini baru diduga kan, karena kita belum, ini tidak justifikasi, ini baru diduga. Ini ada backing lah. Ada backing dari
ya ada backing tertentu yang membackingi itu tambang-tambang tersebut. Kenapa sampai kok ilegal sampai bisa berjalan? Padahal kan sebetulnya mereka tidak usah tutup mata, tutup telinga. Karena itu sudah jelas tampak oleh mata, terlihat itu tambang liar, tambang ilegal. Kenapa tidak ditindak tegas? Makanya nanti kita akan pertanyakan, besok kita akan beraudensi dengan Dinas Tata Ruang, Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur ini untuk mempertanyakan kalau memang ini tidak ada, artinya tidak ada permainan antara Dinas Tata Ruang dengan para tambang, tolong tindak tegas, kasih surat. Kan tinggal bersurat, nanti ke Pol PP yang nutup, kan seperti itu. Karena itu kan sudah ilegal, kita ilegal sudah melanggar, sudah pidana lah, jelas seperti itu. Seandainya nih, saya tambahkan sedikit lagi. Kalau pihak APH tidak bergerak, apa nih tindak lanjutnya, tanggapan daripada Anda? Oh, kita akan viralkan. Kita tidak melihat backingan itu siapa, kita tidak melihat backingan dari kepolisian, dari oknum-oknum orang kepolisian, dari oknum-oknum orang TNI, dari oknum-oknum orang lainnya. Tidak ada istilah backing. Regulasi harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. Kita akan viralkan sampai titik darah penghabisan. Ini harus betul-betul, karena ini demi Kabupaten Cianjur, demi kemajuan Kabupaten Cianjur, demi masyarakat seperti itu. Sangat kasihan. Kalau itu saja kelihatan tuh ada di Sukaluyu, itu kan sudah sangat curam sekali. Ketika itu longsor, di bawah masyarakat itu bagaimana? Apalagi di sananya itu kan sawah. Ketika longsor, bagaimana itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan sawah masyarakat di sana? Apalagi itu kan, iya. Cianjur ini baru kemarin bisa dikatakan kan permasalahannya musibah gempa ini dia yang agak gimana gitu, fantastis lah, lumayan. Ya. Kalau Dinas Tata Ruang itu kan perizinan ya, Kabiro. Cuman nanti kita harus menanyakan tentang izin-izin bangunan, ya kan. Di situ kan banyak yang melanggar. Ada zonanya kan, ada zona hijau atau zona itu kan, itu banyak melanggar, yang seperti villa-villa atau hotel-hotel kan banyak melanggar. Itu izinnya gimana? Atau perumahan yang lagi sedang berbangun kan banyak belum ada perizinannya. Nah, Ya itu kan harus kita tanya itu ya. Nanti kan dalam besok dalam kita beraudensi itu dengan Dinas Tata Ruang, kita selain mempertanyakan terkait tambang, kita juga akan mempertanyakan terkait banyak pembangunan hotel, tuh pembangunan liar kan seperti itu. Jangan sampai ini ada KKN dalam pemberian rekomendasi. Betul. Ada KKN dalam pemberian rekomendasi. Dan sekalian juga kita tanyakan jalur puncak 2 itu. Ya. Kenapa bisa mangkrak sampai sekarang? Ya. Karena kan udah ketiga lah kontrak terminalnya. Tinggal sekali kita menanyakan itu. Nah, intinya yang penting besok kita mohon kepada Kepala Dinas Tata Ruang, tolong ditunjukkan, ya kan, itu zonanya apa sih? Ya. Pokoknya besok permulaan ketika kita besok beraudensi dengan Tata Ruang, permulaan tolong dibuka peta Tata Ruang Kabupaten Cianjur, peruntukannya untuk apa saja. Di sana kita akan lihat nanti jelas petanya. Ya kan, Cipanas ini peruntukannya untuk apa, kan seperti itu. Misalkan Sukanegara untuk apa, Sinang Barang untuk apa, di sana sudah terlihat. Jangan sampai zona-zona yang sudah terencanakan di Perda tersebut itu dialihfungsikan. Kan itu pelanggarannya di sana, kan seperti itu. Makanya besok kita pertanyakan petanya, kita minta salinan petanya, kan seperti itu. Mungkin itu saja yang akan kita perjelas besok. Menurut Pak Radang gimana nih? Ini permasalahan ada bangunan liar yang tadi kita sebutkan, permasalahan tambang dan permasalahan izin-izin yang lain kan nggak tertera. Kalau menurut Pak Radang gimana nih? Ini udah suatu kesalahan apa bagaimana ini?
Ini saya kira ini adalah suatu keteledoran dan bisa jadi menjadi suatu kesalahan yang disengaja. Karena kan sebetulnya kalau menjalankan roda kepemerintahan kan itu regulasinya sudah jelas. Ada undang-undang, ada PP kan, ada Perda, ada Perbub, sampai ke bawah ada tingkat ada Perdes. Kalau kita melaksanakan itu semua clear di lapangan. Hari ini kenapa itu tidak clear bisa terjadi? Tanda tanya. Jangan-jangan ada sesuatu di balik udang kan seperti itu, atau ada udang di balik batu kan seperti itu. Bisa saja ini kan ada KKN, ada korupsi, ada kolusi dan ada nepotisme. Dan terkait hal itu. Unsurnya tanggal jawab Pak Dadang ini mengarah ke aparat setempat yang bermain gitu ya. Ya iyalah. Kalau aparat setempat tidak bermain, mana berani? Orang-orang biasa saja, orang biasa kayak masyarakat, kayak saya seperti itu, kayak kawan-kawan, mana berani? Kan kalau tidak ada permainan, langsung ciduk aja, langsung ciduk kan seperti itu. Berarti ada sesuatu gitu. Sampai ada tambahan Pak Edi? Sudah, lebih baik besok kita jam 9 langsung di Dinas Tata Ruang. Salam, sampai ketemu besok pagi jam 9. Radar Bayangkara Bayangkara Indonesia. Tim.